Pertanyaan saya, apakah terdakwa melihat saudara Joshua mengangkat tubuh Putri? Belum sempat mengangkat. Melihat tidak, pertanyaan saya. Lihat masih ada di sana. Beberapa kali suara hakim di sidang terdakwa Barada Eliezer meninggi mendengar kesaksian asisten rumah tangga Ferdi Sambo bernama Susi. Hakim mencecar Susi karena keterangannya berbeda dengan yang ada di berita acara pemeriksaan. Salah satunya soal kejadian di Magelang yang disebut Joshua mengangkat istri Ferdi Sambo, namun Susi tidak yakin akan peristiwa itu. BAP ini, atau kamu cabut semua keterangan yang di BAP? Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Ya, terjebak sendiri kan saudara. Ini di BAP nih. Mendengar kesaksian yang berubah-ubah, hakim lantas memerintahkan jaksa untuk bersiap memproses hukum Susi. Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Paham ya? Siap, Mulia. Nah, Selain asisten rumah tangga Ferdi Sambo, sejumlah saksi lain di sidang Eliezer adalah ajudan Ferdi Sambo dan petugas keamanan lokasi rumah Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana ancaman pidana untuk saksi yang tidak konsisten? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widiarto, dan pengacara keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Selamat petang, Bapak-Bapak. Terima kasih waktunya untuk bersama kami. Saya akan ke Pak Aan terlebih dahulu. Ini hakim mengancam mempidanakan saksi Susi di sidang Eliezer karena keterangannya yang dinilai berubah-ubah. Bagaimana menurut Anda dan ancaman pidananya akan seperti apa? Ya, memang KUHP kita sudah mengatur soal seorang saksi ketika memberikan keterangannya di pengadilan. Ada 2 pasal yang dapat diancamkan kepada seorang saksi yang memberikan keterangan secara palsu atau tidak benar. Pertama adalah di pasal 242. Di 242 ini mengatur soal materialnya yang di situ diancam apabila seseorang yang di atas sumpah, jadi memberikan keterangannya itu harus dengan sumpah, kemudian keterangan yang diberikan itu adalah menurut undang-undang punya akibat hukum, dan yang ketiga, keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan itu tidak benar atau palsu. Nah, dalam hal seperti inilah maka diancam 7 tahun penjara. 7 tahun hukuman penjara. Tapi artinya butuh pembuktian bahwa memang ada kesaksian yang tidak benar. Betul, betul. Asas presumption of innocence itu juga harus tetap ditegakkan, ya, tidak serta-merta. Makanya tadi hakim sebetulnya sudah melihat itu sehingga harus teliti, mau dikonfrontir dengan saksi yang lain begitu. Saya akan ke Pak Nelson. Pak Nelson, kejujuran yang selama ini diharapkan oleh keluarga Yosua. Apa yang Anda lihat dari kesaksian di sidang Eliezer hari ini, Pak Nelson? Saya dari sisi lain ini, saudaraku Pak Aan Eko ini, saya senang mendengar lagu Ahmad Albar itu. Dunia panggung sandiwara. Untuk kesekian kalinya ini saksi dari seberang sana. Ketahuan di pengadilan negeri. Terbuka, terang benderang, telanjang bulat, apa lagi. Masa hakim sampai marah, hakim yang mulia loh. Jadi ke belakang udah biasa bohong-bohong. Bahasa Latinnya tipu-tipu, ya ke belakang tipu-tipu semua ini. Jadi ketika secara pribadi ditanya saya, harapan saya yang 7 tahun tadi dari profesor saya Pak Aan ini. Tapi kita harus ingat lagi bahwa ada asas praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Betul. Dan ini dibutuhkan pembuktian. Kalau melihat sidang di hari ini, apa upaya hukum yang akan dilakukan tim pengacara, Pak Nelson? Ini dia upaya hukum kan itu. Besok 2 hari secara maraton. Kejaksaan sudah memanggil ke-12 saksi dari kita. Ini saksi yang tidak diragukan lagi, melihat, merasakan, memegang, memutuskan, dan mengatakan secara sebenar-benarnya di pengadilan. Karena
dibawa sumpah. Nah ini dia, jadi nggak ragu-ragu dibawa dari Sungai Bahar dibiayai negara. Mereka akan sampaikan ke vote atau menyangkal atau memberikan kesaksian lain kalau hal-hal teknis tadi tidak mereka katakan sebagaimana kejujuran yang diharapkan. Ya. Dan mereka tentunya akan menyampaikan, paling banyak mereka akan membuktikan dari mulai tanggal 7 sampai 11 kematian saudara Yosua. Inilah keahlian yang diharapkan untuk membuktikan siapa yang salah kita salahkan, siapa yang benar kita benarkan. Pak Nelson, dari informasi yang Anda kumpulkan, dari keterangan saksi-saksi yang selama ini sudah disampaikan di muka sidang, apakah ada temuan ataupun fakta persidangan yang berbeda? Luar biasa tadi presumption of innocence ini pun saya nggak akan mengungkapkan trial by the press, trial by the media, tapi senantiasa kita menghormati trial by the court. Tadi malam saya kopi-kopi dengan saudara-saudara penasihat klien kami. Tentunya mereka hanya mempertanyakan, saya kasih jawaban yang selalu senantiasa contempt of court itu, sopan santun, jangan ada minggu lalu kalian teriak-teriak, salah satu saksi, ada saksi yang nggak tahu ngomong, contohnya ahli forensik, mana yang ditusuk perempuan perut, itu bukan, dijelaskan, jangan sampai ketemu di pengadilan itu ketakutan. Ya. Tentunya otopsi juga penting sekali karena komplit hulu hilir dipanggil semua saksi dari kita untuk membuktikan apa yang kita berikan di laporan kita di tanggal 11 Juli 2022. Ya, saya akan ke Pak Aan. Pak Aan, ini kan disebut bahwa ART Susi, saksi yang dihadirkan hari ini, banyak mengatakan tidak tahu saat ditanya oleh hakim. Kalau diikuti secara menyeluruh, ada sejumlah keterangan BAP yang berbeda, bahkan diubah di persidangan. Bagaimana kalau BAP itu ditarik saksi dan dipakai di keterangan di persidangan? Ada konsekuensi hukum seperti apa? Ya, tidak tahu itu tidak ada masalah sebenarnya, daripada bicara tidak jujur atau tidak benar gitu. Jadi kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, memang pengetahuan dia sampai di situ, itu nggak punya konsekuensi hukum. Yang punya konsekuensi hukum adalah ya berbicara tidak sesuai dengan faktanya, yang itulah kemudian disebut dengan keterangan palsu. Nah, kalau menyembunyikan kebenaran itu juga tidak ada konsekuensinya, artinya dia tidak menyampaikan sesuatu ya. Tapi kalau menyatakan sesuatu yang seharusnya A kemudian dikatakan B, artinya keterangan itu palsu atau keterangan tidak benar, maka itulah namanya keterangan palsu atau sumpah palsu berdasarkan pada sumpah yang sudah diucapkan untuk menerangkan yang sebenar-benarnya. Artinya tidak tahu atau statement tidak tahu tidak ada konsekuensinya. Lalu bagaimana jika BAP yang berubah? Karena kita tahu bahwa tadi saksi Susi menyebut Yosua tidak mengangkat Putri saat kejadian di Malang. Tapi sebelumnya di BAP, Yosua disebut mengangkat Putri. Ya, BAP diubah itu juga tidak ada apa-apa. Tapi yang jelas konsistensinya adalah ketika sudah masuk ke pemeriksaan persidangan. BAP itu kan dalam proses penyidikan ya dibuatnya, khususnya di penyidikan, ketika statusnya sebagai tersangka. Kemudian masuk ke P21 di jaksa. Nah, ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, inilah yang harus sudah final decision bagi yang bersangkutan sebagai sebuah pengetahuan dari saksi gitu. Nah, yang disebut dengan berbeda konstruksi atau keterangan itu adalah ketika di pengadilan, berbeda dengan misalnya saksi-saksi yang lain. Palsunya di sana. Kalau mengabaikan, karena begini, BAP dibuat bisa saja ada tekanan, bisa ada siksaan, ada ancaman, itu sangat mungkin dalam prakteknya. Sehingga bisa saja seorang terdakwa, seorang saksi itu memberikan keterangan di BAP yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Tapi artinya dalam kasus ini statement Susi yang digunakan adalah statement di mana Yosua tidak mengangkat Putri Chandrawati saat kejadian di Magelang, karena itu yang disebutkan di persidangan. Ya, itu yang disebutkan di persidangan. Itulah yang. Nah, kalau itu salah, kalau itu kemudian tidak sesuai dengan faktanya, barulah dia kena keterangan palsu. Tapi ada kemungkinan tidak sih, karena bahwa kita tahu bahwa Susi selaku ART, ia tidak mengetahui bahwa ada konsekuensi hukum jika ia menyebutkan ataupun memberikan keterangan palsu ataupun keterangan yang sudah disetting sebelumnya.
Ya, makanya hakim itu diwajibkan oleh KUHP berdasarkan pasal 174 untuk memperingatkan kepada yang bersangkutan. Kalau saudara menyampaikan keterangan palsu seperti tidak benar sesuai dengan faktanya, saudara diancam hukuman. Itu kewajiban hakim. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh hakim di pasal 174, maka pasal 242 tidak bisa dilakukan. Yang 7 tahun tadi gitu. Jadi ada semacam prosedural bagi yang bersangkutan untuk bisa dudukkan sebagai terdakwa keterangan palsu, yaitu hakim harus memperingatkan dahulu. Nah, dan saya lihat dalam proses ini hakim sudah memperingatkan. Nah, saksi harus hati-hati benar ini. Oke, saya ke Pak Nelson. Tanggapan Anda seperti apa ketika saksi Susi mengubah keterangannya yang sebelumnya di BAP dan saat ini dirubah di muka persidangan? Apakah ini akan berpengaruh secara krusial terhadap klien Anda? Kalau di kami tidak, kami konstan, kami netral untuk itu. Hanya kalau ditanya untuk Mbak Yu tadi itu bernama Sierra Ultra Sierra India, kalau saya ahli psikologi ini udah aneh ini, mencabut, memberitakan dan sebagainya. Yang kedua, the man behind the script yang memberikan informasi hari ini bilang apa? Ini hal yang gampang tadi menurut Prof. Aan ini. Yang ketiga tentunya kemana pertanggungjawabannya ini? Apakah meringankan, memberatkan atau apa? Yang keempat ya berarti ini orang suruhan. Nah, di situ tentunya beberapa poin untuk kelabilan seseorang seperti itu dijadikan saksi berbanding terbalik. Dengan saksi yang kami hadapkan besok dan 2 minggu ini saya pikir sampai saya lihat tersentuh rasa perasaan hakim minggu lalu ya, saya hampir menangis di pengadilan. Bagaimana seorang anak manusia yang tadinya labil juga, Barada, ya, Eliezer tiba-tiba dia mengatakan, saya akan mengatakan yang sebesar-besarnya, apapun saya harus tanggung risikonya. Saya kutip asli semua itu. Nah, jangan nanti ketemu lagi atasannya berubah lagi apa salah? Apa bedanya dengan yang barusan kan? Tetapi itu kawan sudah ditonton jutaan mata dan sudah disumpah anak manusia itu akan mengatakan sebenar-benarnya. Ya. Dan semakin tambah banyak ini kesaksian kebohongan publik tentunya akan merugikan di pihak sana. Demikian. Pak Nelson, hakim juga sempat menyebutkan bahwa saksi Susi diminta untuk dihadirkan di sidang-sidang lainnya. Apakah ini menjadi suatu hal yang bisa menguntungkan klien Anda? Bertemu pun sebenarnya besok nggak ada manfaatnya karena nggak ada kaitannya dengan konsep atau konten yang kita perhadapkan. Saksi-saksi yang ada di kami ini kan ini lokus tempus delictinya kan ada di sana di Sungai Bahar. Yang ini kan persoalan permainan kamar mandi. Apakah merangkul, memangku, mengangkat, menggendong Papa Charlie besok pagi tidak mengangkat lagi. Ini nggak ada kaitannya dengan saksi yang ada di kita. Saksi-saksi yang di kita adalah saksi kunci semua. Saksi yang menyaksikan bagaimana eksekusi dilakukan, bagaimana para katakan korban ketika itu masih hidup meminta bukti Deloitte dengan apa salah dan dosaku dan sebagainya. Ini berbeda sekali dengan yang ada di Duren 3 di Jakarta. Demikian. Oke, saya akan ke Pak Aan. Pak Aan, kalau dilihat dari kesaksian Susi ini banyak juga pihak yang meragukan dan menilai janggal terhadap keterangan Susi karena dinilai berbelit-belit. Apakah ini ada pengaruhnya ketika Susi saat ini juga dibilang masih menjadi pihak yang dipekerjakan oleh keluarga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati? Ya, patron and client gitu ya. Jadi sebuah hubungan keterkaitan ya yang di sini ada hubungan pekerjaan ini sangat menyebabkan konflik of interest-nya tinggi. Ya dari sisi pertama kepentingan ekonomi, yang kedua psikologis juga ya. Karena setiap kali bertemu otomatis ya dari sisi psikologi akan berpengaruh terhadap apa yang akan disampaikan. Apalagi berubah-ubah seperti itu. Ini akan semakin menunjukkan bahwasanya pressing terhadap seorang saksi itu menjadi besar. Maka itulah kenapa dulu kan banyak yang polisi yang kemudian dinonaktifkan dan sebagainya. Ya. Ini adalah swasta ya. Ya ini problemnya di situ gitu. Itu tanggung jawab pribadi dia begitu. Baik, saya terakhir akan ke Pak Nelson. Pak Nelson, besok menjadi hari yang setidaknya ditunggu-tunggu oleh publik karena menjadi
hari ataupun kali pertama di mana Verdi Sambo bertemu dengan keluarga Brigadir Yosua. Besok saksi-saksinya siapa saja yang dipastikan akan hadir dan adakah persiapan khusus yang dilakukan oleh para saksi yang dalam hal ini adalah keluarga dari Brigadir Yosua? Baik, mudah-mudahan besok hari cerah, manusia hanya meminta Tuhan menentukan. Kita sudah hadirkan pesawat terakhir sore ini, kita menunggu ada 5 saksi lagi. Namun saksi-saksi yang sudah ada seminggu ini di Jakarta sudah kita tempatkan tempat khusus. Pak Samuel Huta Barat, Ibu Rosti Simanjunta adalah ayah kandung, ibu kandung, orang tua daripada Joshua, Pak Sutri, yang sangat menderita selama ini. Baru kekasih hati kawan itu yang cantik jelita, Vera Simanjunta. Baru adik beliau ada 2, dihadirkan juga. Dua-duanya perempuan. Dan satu lagi ada Reza yang sampai hari ini masih barada. Kepolisian Jambi. Baru ada 3 wanita pemberani dan 2 orang yang dari medis dari Provinsi Jambi rumah sakit. Ini juga saksi-saksi kunci yang tentunya artinya 12 saksi yang sebelumnya sempat dihadirkan di muka sidang besok dipastikan akan kembali mengikuti sidang sebagai saksi. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widiarto, dan juga pengacara Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak untuk waktunya di Kompas Petang.